Perkenalkan, saya Roy Zulhadi, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Sudah kenalkan dengan pasca sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, pasca sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar sudah berdiri pada tahun 2010 loh, dan salah satu program studinya adalah bimbingan dan konseling pendidikan Islam yang terakreditasi B. Tepat sekali, tahun ini, pasca sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Penerimaan mahasiswa baru loh, untuk pendaftaran, buka sampai tanggal 3 Agustus 2023. Ayo buruan daftar. Video ini merupakan tugas kuliah dari Ibu dosen Dr. Wahidah Fitriani, dengan mata kuliah asesmen dalam bimbingan konseling. Dalam perjalanan belajar bersama beliau kita mendapatkan ilmu dan pengalaman yang luas dalam bidang bimbingan dan konseling. Video ini akan membahas tentang asesmen BK dalam konteks pendidikan. Pengertian asesmen. Assessment adalah kegiatan mengukur suatu proses layanan bimbingan dan konseling yang harus dilakukan guru BK atau konselor sebelum, selama, dan setelah layanan dilaksanakan atau berlangsung. Assessment yang diberikan kepada konseli merupakan pengembangan dari area kompetensi dasar pada diri konseli yang akan dinilai, yang kemudian akan dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator. Pada umumnya asesmen bimbingan dan konseling dapat dilakukan dalam bentuk laporan diri, performance test, tes psikologis, observasi, wawancara, dan sebagainya. Adapun sejarah asesmen bimbingan konseling. Menurut Gibson, 1981, sejarah perkembangan bimbingan dan konseling pada manusia terjadi ketika Nabi Adam mendapat konsekuensi akibat makan buah terlarang di surga sehingga terjadi pergolakan batin. Bentuk konselor primitif pada masa lalu dipraktikkan oleh kepala suku, tabib, dukun, peramal yang dianggap mampu untuk menenangkan hati, atau memberikan prediksi pada masa depan, namun pada saat ini kegiatan ini hanya dilakukan berdasarkan pengalaman tanpa adanya asesmen. Seiring perkembangan zaman, akhirnya bimbingan dan konseling menjadi suatu keilmuan. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang mengacu pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam pelaksanaannya bimbingan dan konseling sangat membutuhkan asesmen. Tanpanya bantuan asesmen data dan informasi yang dibutuhkan dalam membantu pemecahan masalah klien tidak akan didapat dengan baik. Adapun tujuan BK dalam konteks pendidikan. Asesmen BK dalam konteks pendidikan, menurut Aji, 2020 mengumpulkan informasi yang akan membantu fasilitator mengidentifikasi masalah dan memahami konteks dan situasi masalah siswa. Klien merupakan tujuan dari dilaksanakannya asesmen bimbingan dan konseling. Dalam hal ini konselor mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan informasi untuk memahami latar belakang dan persoalan klien. Asesmen dilakukan sebelum, selama, dan setelah konseling akan memberikan data guna pemecahan masalah yang dihadapi klien. Saat prakteknya, tidak hanya untuk sarana memberikan penilaian konseling, tetapi juga sebagai pengobatan untuk memecahkan masalah orang yang meminta bantuan. Jadi kesimpulannya, guru BK merupakan salah satu tombak meningkatnya mutu generasi. Generasi yang bermutu pastinya didapatkan dari proses penerapan layanan di sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Salah satu upaya menggapai perihal tersebut perlunya, urgensi, dicoba asesmen. Asesmen ialah aktivitas pengumpulan informasi tentang seorang anak yang hendak digunakan buat membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan kondisi siswa. Penataan program berdasarkan hasil asesmen sehingga program disusun bersumber pada analisis kebutuhan siswa berakibat pada meningkatnya kemampuan siswa mengarah generasi bermutu.